Amr ibnu Jamuh. Dia adalah ipar dari Abdullah bin Amr bin Haram karena menjadi suami dari saudara perempuannya Hindun binti Amr. Hindun binti Huyai kalau nggak salah. Ibnu Jamuh merupakan salah seorang tokoh penduduk Madinah dan salah seorang pemimpin Bani Salamah. Ia masuk Islam karena putranya Mu'az bin Amr. Ia didahului masuk Islam oleh putranya Mu'az bin Amr. Nah, Mu'az bin Amr putranya Ibnul Jamuh yang termasuk kelompok 70 peserta Baiat Aqabah. Bersama sahabatnya Mu'az bin Jabal, Mu'az bin Amr ini menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk Madinah dengan keberanian selayaknya seorang pemuda mukmin yang gagah. Telah menjadi kebiasaan bagi golongan bangsawan di Madinah menyediakan rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing itu ada berhala-berhala besar, ya. Ada berhala sebagai tempat pemujaan umum untuk dikunjungi oleh banyak orang. Maka sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang bangsawan, putranya Mu'az bin Amr bersama temannya Mu'az bin Jabal telah bermufakat akan menjadikan berhala di rumah bapaknya itu sebagai barang permainan dan penghinaan. Di waktu malam mereka menyelinap ke dalam rumah lalu mengambil berhala itu dan membuangnya ke dalam lubang yang biasa digunakan manusia untuk membuang hajat. Di harinya Amr tidak melihat Manaf atau berhalanya berada di tempatnya. Dicarinya berhala itu dan akhirnya ditemukan di tempat pembuangan hajat. Bukan main marahnya Amr, lalu bentaknya keparat, siapa yang telah melakukan perbuatan durhaka terhadap Tuhan-Tuhan kita malam tadi. Kemudian dicuci dan dibersihkan berhala itu dan diberinya wangi-wangian. Malam berikutnya berdua, Mu'az bin Amr dan Mu'az bin Jabal memperlakukan berhala itu seperti pada malam sebelumnya. Dimasukkannya lagi ke tempat pembuangan hajat. Demikian pula pada malam-malam berikutnya dan akhirnya setelah merasa bosan, Amr mengambil pedangnya dan menaruhnya di leher Manaf sambil berkata, "Jika kamu betul-betul dapat memberikan kebaikan, berusahalah untuk mempertahankan dirimu." Nah, disuruhnya patung tadi untuk membela diri. Kenapa nggak bela diri? Kayak gitu kan. Pagi-pagi keesokan harinya Amr tidak menemukan berhala di tempat biasa, tetapi ditemukannya kali ini di tempat pembuangan hajat itu tidak sendirian. Jadi ada sesuatu yang bersama patung tadi. Berhala itu ternyata terikat bersama bangkai seekor anjing. Selagi ia dalam keheranan, kekecewaan serta amarah, tiba-tiba datanglah ke tempat itu beberapa orang bangsawan Madinah yang telah masuk Islam sambil menunjuk kepada berhala yang tergeletak tidak berdaya dan terikat pada bangkai anjing itu. Mereka mengajak akal budi dan hati nurani Amr bin Jamuh untuk berdialog serta membeberkan kepadanya perihal Tuhan yang sesungguhnya, yang maha agung lagi maha tinggi, yang tidak satu pun yang menyamai. Begitupun tentang Muhammad, orang yang jujur dan terpercaya, yang muncul di arena kehidupan ini untuk memberikan, bukan untuk menerima, untuk memberi petunjuk, bukan untuk menyesatkan. Dan beberapa saat Amr telah menemukan diri dan harapan. Kemudian ia pergi membersihkan pakaian dan badannya, lalu memakai minyak wangi, merapikan diri, lalu keningnya tegak. Ya, Amr Jamuh bin Jamuhnya itu anaknya Amr. Dia pergi untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad. Nah, sejak kejadian terakhir dikasih bangkai anjing, barulah dia berbaiat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang-orang seperti Amr ibnu Jamuh yang merupakan pemimpin dan bangsawan di kalangan suku bangsa mempercayai berhala-berhala itu? Padahal akal pikiran mereka itu, ya, maksudnya
Orang-orang pemimpin itu kan orang-orang yang cerdas kan. Kenapa mereka tidak berpikir setelah mereka menganut Islam dan memberikan pengorbanan, maka terjadilah perubahan pada pemikiran mereka. Ayahnya itu bagian dari orang-orang yang tokoh-tokoh penduduk Madinah. Tokoh itu maksudnya orang yang terkenal ya, orang yang terkenal di Madinah. Tapi ya, manusia yang terbuka akal pikirannya pasti akan memahami bahwa berhala-berhala itu tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap penyembahnya. Amr ibnu Jamuh telah menyerahkan hati dan hidupnya kepada Allah. Dan walaupun dari semula ia berbaiat ya, Islam telah melipat gandakan kedermawanannya yang sebelumnya memang dia sudah dermawan. Pernah Rasulullah menanyakan kepada segolongan Bani Salama, yaitu suku Amr ibnu Jamuh. Suku Amr ibnu Jamuh itu namanya suku Salama. Ya, katanya, siapakah yang menjadi pemimpin kalian, hai Bani Salama? Mereka menjawab, Ad-Jadu bin Qais. Hanya sayang ia kikir. Sabda Rasulullah pula, apalagi penyakit yang lebih parah daripada kikir. Kalau begitu, pemimpin kalian adalah si putih keriting, Amr ibnu Jamuh. Lah, kesaksian dari Rasulullah ini merupakan penghormatan bagi Amr, dan mengenai ini seorang penyair Ansor pernah berpantun, orang yang punya penyakit kikir atau tidak suka memberi adalah orang yang tidak pantas menjadi pemimpin. Ibnu Jamuh membiarkan kedermawanannya merajalela, dan memang wajar bila ia dibiarkan berkuasa. Jika datang permintaan, dilepaskannya kendali hartanya. Silahkan ambil, ujarnya, karena esok ia akan kembali berlipat ganda. Jadi dia di sini Amr ibnu hartanya. Jadi di sini lihat nih ya. Amr ibnu Jamuh itu dermawan. Dia yang ngomong itu Ibnu Jamuh, karena dia tuh tidak pernah tidak pernah pelit. Tadi kata Rasulullah kan tidak pernah pelit. Kalau mau hartanya silakan ambil saja, karena dia yakin bahwa dengan kedermawanan ini, dikatakan Amr ibnu Jamuh itu membiarkan kedermawanannya merajalela. Jadi dia itu adalah seorang yang dermawan. Makanya dia tidak takut untuk kehilangan harta. Makin banyak kita memberi, maka Allah akan lipat gandakan. Apalagi yang benda yang kita senang. Iya. Katanya? Apalagi benda yang memberi, benda yang kita sukai. Kan memberi itu yang baik, yang kita sukai. Kalau kita nggak sukai, kenapa kita memberikan ke orang lain? Kalau orang suka, Ya kalau orang suka ambillah, kayak gitu loh. Dia dermawan walaupun dia itu berkuasa. Jadi dia nggak takut kekuasaannya akan hilang, tapi malah akan bertambah banyak. Dan sebagaimana ia dermawan membaktikan hartanya di jalan Allah, maka Amr ibnu Jamuh tidak ingin sifat dermawannya itu akan berkurang dalam menyerahkan jiwa raganya. Kakinya yang pincang menjadi penghalang baginya untuk ikut dalam berperang. Itu yang bikin dia itu nggak bisa ikut dalam perang adalah kakinya yang pincang. Ia mempunyai 4 orang putra, semuanya beragama Islam dan semuanya satria bagaikan singa, dan ikut bersama Nabi dalam setiap peperangan serta tabah menunaikan tugas perjuangan. Amr telah berketetapan hati dan telah menyiapkan peralatannya untuk turut dalam perang Badar. Tetapi putra-putranya memohon kepada Nabi agar ia mengurungkan maksudnya dengan kesadaran diri, atau bila terpaksa. Jadi anak-anaknya tadi yang 4 tadi, karena kondisi fisiknya itu pincang, maka dia minta kepada Nabi, ya Nabi jangan disuruh ayahku, walaupun dengan kesadaran sendiri, minta dengan baik-baik atau dipaksa oleh Nabi, jangan kamu ikut perang Badar, kayak gitu. Lalu Nabi pun menyampaikan kepada Amr, perang Badar. Menyampaikan kepada Amr bahwa Islam membebaskan dirinya dari kewajiban perang karena ketidakmampuan kakinya yang cacat. Jadi boleh saja tidak ikut berperang karena tidak
mampu secara fisik. Nah, kita lihat apakah perang lain dia ikut. Sekarang datang saatnya perang Uhud. Amr lalu pergi menemui Nabi memohon kepadanya agar diizinkan turut. Ya Rasulullah, putra-putraku bermaksud hendak menghalangiku pergi bertempur bersama Anda. Demi Allah, aku amat berharap kiranya dengan kepincangan ini aku dapat merebut surga. Amr ibnu Jamu. Hah? Di perang Badar belum ada. Belum ada yang mati. Banyak juga yang meninggal kan di perang Badar, tapi Amr ibnu Jamu tadi tidak ikut. Nah, di permintaannya yang amat sangat, lalu Nabi pun mengizinkannya untuk ikut. Maka dia ambilnya lah senjatanya dengan hati yang merasa puas dan gembira. Dia berjingkrak-jingkrak. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menemui syahid dan janganlah aku dikembalikan kepada keluargaku. Jadi dia tidak mau pulang, pengen syahid benar pada perang Uhud. Dan kedua pasukan pun bertemu di hari Uhud itu. Amr bin Jamu bersama keempat putranya maju ke depan menebas pedangnya kepada tentara penyebar kesesatan dan pasukan syirik. Di tengah pertarungan itu Amr melompat berjingkrak dan sekali lompat pedangnya menyambar satu kepala dari kepala orang-orang musyrik. Ia terus melepaskan pukulan pedang ke kiri ke kanan dengan tangan kanannya sambil menengok ke sekelilingnya seolah-olah mengharapkan kedatangan malaikat dengan secepatnya yang akan menemaninya dan mengawalnya masuk surga. Itu kan Allah. Ya, kalau dalam peperangan itu Mas cuman dua, menang atau syahid tuh. Cuman ada dua itulah, nggak ada harapan yang lain. Harapan yang lain apa dalam peperangan? Tidak ada. Kemenangan atau syahid. Menang karena kemuliaan Islam pasti terdengar. Hidup mulia Ya. atau mati syahid. Iya betul. Nah kayak gitu ya. Memang ia telah memohon kepada Tuhan agar diberi syahid dan ia yakin Allah pasti akan mengabulkannya. Dan apa yang ditunggu-tunggu pun tiba. Suatu pukulan pedang yang berkelebat. Kemudian datanglah dia menjadi syahid. Tak kala kaum muslimin memakamkan para syuhada, Rasulullah mengeluarkan perintah. Perintahnya seperti ini. Perhatikanlah. Tanamlah jasad Abdullah bin Amr bin Haram dan Amr ibnu Jamu di makam yang satu, karena selagi hidup mereka adalah dua sahabat yang setia dan saling berkasih sayang. Kedua sahabat, ya Amr ibnu Jamu dalam liang lahat, iya satu lubang. Kemudian Abdullah bin Amr itu dijadikan satu. Nah, kalau Palestina Israel bukan lagi dua, tapi ribuan. Itu ditumpuk-tumpuk, nggak bisa lagi kan. Setelah berlalu masa selama 46 tahun di pemakaman dan penyatuan mereka, datanglah banjir besar yang melanda dan menggenangi tanah perkuburan. Disebabkan digalinya sebuah mata air yang dialirkan Muawiyah melalui tempat itu. Kaum muslimin pun segera memindahkan kerangka para syuhada. Kiranya mereka sebagai yang dilukiskan oleh orang-orang yang ikut memindahkan mereka, bahwa jasad mereka menjadi lembut, ujung-ujung anggota tubuh mereka menjadi melengkung. Ujung-ujung anggota tubuh mereka menjadi melengkung. Nah, melengkung kayak gini. Artinya lembut banget, Mak. Kan kalau dia kaku, mati itu kan kayak gini, keras kan? Itu melengkung kayak gini. Padahal sudah 46 tahun dimakamkan, tetapi ketika belum 1 abad kan 100 tahun, tetapi jasad-jasad mereka itu tahun 1 abad. ya 100 tahun itu 1 abad. Ketika itu Jabir bin Abdullah masih hidup, maka bersama keluarganya ia pergi memindahkan kerangka bapaknya Abdullah bin Amr bin Haram serta kerangka bapak kecilnya Amr ibnu Jamu. Sekiranya mereka dapati kedua itu tadi ya, jasad Abdullah bin Amr dan Amr ibnu Jamu tadi,
di dalam kubur seolah-olah keduanya sedang tidur nyenyak. Tidak sedikit pun tubuh mereka dimakan tanah. Masya Allah Mbak ya. Tidak dimakan tanah, padahal sudah 46 tahun. Dan dari kedua bibir mereka belum hilang senyum manis karena bangga dan ridho apa yang dilakukannya. Karena dipanggil Allah itu mereka tidak bersedih, tapi mereka senang. Pula tubuh-tubuh dengan tujuan mati yang baik, maka akan memperlihatkan kebaikan juga di akhirat, di alam baka ya.